Baik, barakallahu fikum. Ikhwani akhwati billah, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan apa yang harus kita hadapi dari masa beliau sampai akhir zaman. Siapapun yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya segala sesuatu Nabi sudah beritakan. Ya. Maka kewajiban kita adalah mempelajari, kemudian memahami dan mempedomani bahwasanya petunjuk Nabi jelas. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang melenceng daripadanya kecuali binasa. Kemudian datang lagi hadis Nabi ingatkan bahwa orang yang istiqamah memegang sunnah Nabi alaihissalam seperti memegang bara api. Dipegang, tidak tahan, dilepas, kita butuh dengan sunnah itu, karena dengannya kita selamat. Ini menandakan memang bukan mudah kaum muslimin dan muslimat. Di samping memang kebanyakan manusia pasti akan meninggalkannya, kebanyakan. Yang kedua, yang memegangnya pasti terkena tekanan, seperti yang kita dengar bahwa berdustalah atas nama mengikut salaf. Ada juga yang menulis bahwa siapa yang mengikuti, yang mengatakan tidak melakukan seperti dilakukan oleh kebanyakan dalam menyikapi kesalahan-kesalahan yang terjadi oleh pihak penguasa pada hari ini, kalau tidak ikut berarti bersembunyi di atas nama salaf misalnya. Lalu mendatangkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sepintas mendukung seperti afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad, Syekh Abdul Abjar adalah mengatakan hak di depan penguasa yang lalim, satu yang zalim. Kemudian man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Bila seseorang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kemudian kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak sanggup dengan hatinya, itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini semuanya sahih. Ingat bahwasanya Nabi alaihissalam yang menyampaikan hadis ini bukan hanya sekedar teori. Beliau juga sudah menjelaskan makna dalam hadis-hadis yang lain. Ada tingkatan-tingkatan yang harus diikuti. Semuanya jelas, seperti malamnya saja seperti siang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mungkin sebagai contoh kasus bahwa sebagian kita tidak bisa sabar, padahal sabar itu yang disuruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita adalah orang yang tergesa-gesa, padahal itulah yang dicela oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barangkali kita semua tahu tanpa takwil dan tanpa tafsir bahwa Nabi alaihissalam ketika berdakwah di Makkah dalam kondisi di mana tanah dimiliki semua oleh kaum musyrikin dan kufar, politik semua dikuasai oleh kaum kafirin dan kufar, musyrikin, ekonomi juga milik mereka. Pokoknya tidak ada satu pun yang dimiliki oleh orang beriman waktu itu. Mereka bukan tidak punya kekuatan, mereka bukan tidak punya kemampuan untuk melawan. Tonton ingat bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu ketika hijrah. Yang lain hijrah sembunyi-sembunyi, tapi dia tidak. Dia datang ke Dewan Perwakilan Rakyatnya Quraisy waktu itu di Darun Nadwa dekat Masjidil Haram. Man arada an tafqidahu ummuhu gadan falyantadhirni khalfa hadha asy-syai'. Atau kama qala,
siapa yang ingin ibunya besok kehilangan dirinya, tentu yang anak-anak muda ditantangnya ini. Ya, bukan istri yang dibilangnya. Siapa yang dia ingin ibunya kehilangan dirinya besok, tunggu saya besok di belakang gunung ini. Fa inni muhajirun ghadan, saya besok hijrah. Tidak ada yang berani. Hamzah sebagai asadullah. Nah, Umar dan yang lain-lain pernah meminta ke Nabi alaihi salatu wassalam, bukankah kita di atas kebenaran ya Rasulullah? Kata Nabi, betul. Bukankah Islam ini tinggi ya Rasulullah? Benar. Taib, kenapa kita? Bukankah engkau benar-benar Rasulullah? Benar. Kenapa engkau diamkan saja ini Rasulullah? Ini kemungkaran besar. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, innakum qaumun tasta'jilun. Kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Kita belum diizinkan. Belum diizinkan. Makanya kalimat belum diizinkan ini harus dipegang kuat-kuat oleh kita. Apakah sudah ada izin untuk melawan seperti yang kita lakukan hari ini, atau melakukan nasihat secara terbuka? Kalau secara demokrasi ada izin, ya ada izin, tapi secara syariat ada izin atau tidak? Membuka aib-aib orang yang berkuasa di depan umum, carilah di mana izinnya. Kalau bukan hanya sekedar ijtihad sebagian ulama kontemporer, sebagian, bukan semuanya. Yang tidak mengizinkan nanti dituduh berlindung di tabir salaf. Nah, biasalah tuduhan seperti ini dari dulu, karena memang berat untuk istiqamah, itu berat. Yang memberikan izin tentu saja juga ada ulamanya, tapi dasarnya adalah ijtihad. Dari sisi pertama, dia legal formal secara kenegaraan. Kemudian yang kedua, bersyarat tidak boleh ada anarkis. Yang ketiga, bukan pemberontakan, tetapi dia adalah penyampaian aspirasi dan unjuk rasa. Yang keempat, kadang-kadang dilakukan mudarat untuk menghindarkan mudarat yang lebih berat. Ini ada dasar ijtihad sebagian ulama kontemporer. Nah, harusnya pada akhir situasi seperti ini, nasihat saya kepada saudaraku semuanya, untuk masing-masing menahan lisan dan dirinya. Siapa yang mengikut fatwanya ulama yang hari ini membolehkan misalnya dengan syarat-syarat, dan wajib dipatuhi syarat tersebut, tidak boleh ada penghinaan, tidak boleh ada kata-kata kasar, mencaci maki, tidak boleh anarkis dan seterusnya. Cuman apakah ini bisa dilakukan atau tidak? Nah, ada lagi alasan lain, ada penyusup. Nah, kalau seandainya tidak bisa diamankan, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dan kita tidak boleh melakukan menghindari mafsadah dengan mendatangkan mafsadah yang lebih besar. Sekarang kaum muslimin dan muslim, mana yang lebih besar mafsadahnya ketika suatu undang-undang diterapkan yang merugikan, dengan mafsadah bahwa antara pemerintah dengan rakyatnya terjadi permusuhan dalam tanda petik? Saya yakin yang kedua lebih berat daripada hanya sekedar satu undang-undang. Walaupun kita demi Allah tidak setuju dengan aturan dan undang yang dibuat, tetapi bukankah ada mekanisme yang lebih, yang juga syar'i, yaitu melakukannya dengan cara yang santun, elegan, dan merupakan win-win solution. Nabi sudah jelaskan, man kana ladaihi liwaliyihi nasihatun, siapa yang punya nasihat untuk waliul amrinya, maka hendak falya'khuz biyadihi, dia pegang tangan, wa yaqlu bihi, dan menyampaikannya secara tatap muka atau tempat mata. Kemudian fa in qubila minhu fadzaka, kalau diterima memang itu yang dituju, wa illa falaysa alaihi, kalau sudah faqad addama alaihi, kalau tidak diterima dia sudah tunjukkan dan dia sudah melaksanakan kewajibannya. Lalu yang lain, tidak mungkin seluruh saluran tertutup. Ya, kalau tertutup seluruh saluran, kata Nabi, isma wa'ti, dengar dan taat dan sabar atas kezaliman itu. Insya Allah kalau kita istiqamah tidak lama, tapi kalau kita tidak istiqamah maka akan lama. Fitnah itu bila sudah dinyalakan apinya susah dipadamkan. Oleh itu, maka kalau boleh saya menasihati yang sependapat
Jangan terlalu keras dan jaga syarat-syarat tersebut. Yang tidak sependapat jangan pula terlalu keras untuk menyacaukan masalah. Beri nasihat. Sebagaimana kita tidak boleh kita mengingkari saudara kita yang demo menasihati pemerintah dengan cara yang tidak elegan ini, kita juga dalam menasihati saudara-saudara kita yang salah ini juga jangan ekstrim juga. Ini juga kedua belah pihak harus sama-sama memahami. Kita demi Allah tidak setuju dengan undang-undang yang sedang dimasalahkan sekarang. Demi Allah tidak. Karena di awal memang bermasalah dan dipaksakan dan zalim memang. Sebagaimana juga kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan sebagian saudara kita yang melakukan tindakan yang tidak bermoral, merusak fasilitas dan aset negara, bahkan mencaci maki dengan bahasa yang tidak menunjukkan kita punya etika. Apalagi kita kaum pendidikan, mahasiswa, ya orang-orang pendidikan, harusnya juga dengan kata-kata yang terdidik gitu. Kalau memang hanya menyampaikan aspirasi, sampaikan, unjuk rasa sampaikan, karena memang ada yang memfatwakan seperti itu. Walaupun soal setuju tidak setuju, kalau saya katakan saya lebih setuju dengan apa yang dipatwakan oleh Rasulullah SAW dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada gubar dalamnya. Cuman kadang-kadang ada hukum jelas, bagi sebagian tidak jelas. Atau dia berijtihad bahwa ini masalahnya berbeda dengan masalah yang sama. Ini kan ijtihadnya ruang ulama. Walaupun mudaratnya kita sudah lihat sendiri. Sebagian melihat era reformasi yang berlaku 98 itu menunjukkan hasilnya inilah, demo ke demo. Ya. Bahkan tidak sedikit dari kita kalau mau jujur bahwa relatif aman di masanya pemerintahan Orde Baru dulu. Sekarang kita selalu kacau terus. Inilah hasil reformasi yang kita inginkan. Oleh itu, maka Nabi katakan jangan menjadi orang-orang yang tergesa-gesa. Baik tergesa-gesa dalam menyikapi sikap pemerintah, juga jangan tergesa-gesa dalam menyikapi orang yang menyikapi dengan tidak benar, karena hasil-hasilnya nanti juga tidak benar. Oleh sebab itu, bersikaplah yang arif. Kalau berikan nasihat, berilah nasihat dengan bahasa yang menyejukkan dan melunakkan. Bahwa saya tidak setuju, tetapi jangan melukai saudara kita yang sedang melakukan sesuatu yang menurut mereka itu adalah kebenaran. Karena kita semuanya ingin menasihati. Ini ingin menasihati pemerintah, kita menasihati saudara kita yang salah dalam menasihati pemerintah. Gunakanlah bahasa yang jangan melukai kita. Sebagaimana juga yang dinasihati juga jangan membalas. Kan itu. Ya subhanallah, nanti antum terkepung di sana, antum menyalahi, di sini buat kesalahan lagi. Seperti mengucapkan kata-kata salafi berbohong atas nama salaf. Ini kata-kata bohong ini adalah orang-orang yang kehabisan dalil. Tinggalkan kata-kata tidak berilmu, jahil, kurang referensi. Di mana kurang referensinya? Mungkin buku yang dibacanya lebih banyak dari yang antum baca. Ya, tapi gunakanlah bahasa yang ilmiah. Katakan, ini dalilnya, ini salah, di sini salah memahami berkata imam ini. Tapi kalau hanya antum sendiri yang memahami, siapa yang mengatakannya? Berarti nanti antum berbohong lagi atas nama ahlul ilm, atas nama ulama. Tidak sedikit mengatakan, oh banyak ulama yang membolehkan ini. Mana? Sebutkan ulamanya. Di kitab mana? Tapi juga tidak ada referensi. Masing-masing hanya mengklaim ulama. Masing-masing klaim ulama. Tapi kalau kita katakan ini jelas hadisnya, silakan rujuk dalam Kitabul Imarah, Sahih Muslim, kitab Kutubus Sunnah yang ditulis oleh para imam kita, Kitabus Syari'ah lil Ajurri, Usulus Sunnah lil Muzani, dan seterusnya. Mereka menjadikan bahwa salah satu ciri khasnya Ahlus Sunnah itu adalah taat kepada pemimpin dan sabar atas segala perbuatan zalim mereka, dan tidak diam. Diam bukan tidak demo bukan berarti diam kaum muslimin. Ya. Karena setiap kita punya kemampuan yang berbeda. Tidak sama kita. Orang yang tak biasa orasi jangan disuruh orator dia. Jadi orator tidak mungkin. Orang yang tak biasa demo jangan suruh demo. Jangan tuh demo untuk marah aja dia tidak pandai. Tetapi kembalilah kepada apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah, Nabi menyuruh kita untuk bersabar dan mendoakan kebaikan untuk kepada orang-orang yang Allah berikan ini. Dan Allah Maha tahu mana pemimpin yang pas untuk kita. Dan kita harus introspeksi dan muhasabah. Sudahkah kita benar-benar adil atau belum? Sudahkah kita menghormati Allah dan Rasulnya SAW atau belum?
atau kita lebih banyak menghormati syekh kita daripada sunnah Nabi SAW, maka Allah akan beri orang-orang yang tidak akan menghormati kita. Kita kepada Allah dan Rasulnya kurang hormat, bagaimana Allah akan berikan orang yang menghormati kita, karena al-jaza' min jinsil amal. Oleh itu, maka masing-masing tahanlah diri, sampaikan ilmu dengan cara yang hikmah, jangan mencela, jangan mencaci, jangan merendahkan, apalagi dalam suasana yang fitnah seperti sekarang ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, khususnya kepada saya yang menyampaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam.